Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang terhormat Panitia Pelaksana Lomba Gesidar 2024, serta sahabat da'i-da'iyah dimanapun berada, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya telah mendengar suatu istilah yang berbunyi rumput tetangga lebih hijau dan lebih menarik. Di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amrodul qulub, di mana penyakit hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. Dalam sumber rujukan surah Al-Falaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwasannya ada 3 penyakit hati yang paling berbahaya. Yang pertama adalah hasad, yaitu iri hati. Yang kedua adalah riya, yaitu sombong. Dan yang ketiga adalah ujub, angkuh atau berbangga diri. Dan yang paling dahsyatnya di antara ketiga tersebut adalah penyakit hati. Maka dari itu, Dewan Juri yang paling baik hati, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Bahaya Iri Hati atau Dengki. Menurut Asy-Sya'rawi, hasad ini telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54 yang berbunyi, Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka iri dengki terhadap karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Hadirin rahimakumullah, iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang iri bahasa Arabnya hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hadisnya, iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Artinya, iyakum wal hasada, takutlah kalian semua terhadap hasad. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal kebaikan. Kama takulun narul hatab, seperti api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin, amal yang sudah kita kumpulkan, sebagaimana susah payahnya kita mengumpulkan kayu bakar di dalam gurun pasir, tiba-tiba api datang menghampiri kayu bakar 5 menit berubah menjadi arang, arang berubah menjadi abu, abu dihembus hilang tak bermakna. Amal yang sudah kita tabung untuk di akhirat nanti akan hilang tak bermakna karena adanya penyakit hati. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah, orang yang memiliki penyakit hati, iri hati atau dengki, selama hidupnya tidak akan merasa tenang, selama hidupnya tidak akan memiliki kesenangan, hatinya selalu sempit, panas ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, barang siapa yang ingin tenang di dunia, barang siapa yang ingin dimudahkan segala urusannya, barang siapa yang ingin mendapatkan
rizki dari sisi manapun. Kalimatnya hanya satu, kata Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa may yattaqillaha. Allah menantang dan mengajak setiap person kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya aku akan mempermudahkan segala apa yang ia harapkan. Hadirin rahimakumullah, daripada kita iri dengki, lebih baik kita tingkatkan ketakwaan pada ilahi. Karena apa hadirin? Karena antara yang kaya dan yang miskin, antara yang cantik dan yang jelek, antara yang barang-barangnya branded dan barang 35-an, antara yang skincare-nya mahal dan skincare abal-abalan, semua itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa hadirin? Karena yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari sisi ketakwaannya. Maka dari itu para hadirin, kita bisa simpulkan dari tausiah ini adalah iri hati bisa membakar amal nanti. Maka jauhilah penyakit hati. Jika ingin hidup tenang di dunia ini, maka tingkatkan ketakwaan pada ilahi Rabbi. Kafani hadza kalami, wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.